أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 18 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan apakah syirik kecil masuk ke dalam diampuni oleh Allah dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ataukah syirik kecil tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat sebagaimana syirik akbar. Maka di sana terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa syirik kecil tidak diampuni kecuali dengan taubat. Akan tetapi pelakunya tidak dihukumi dengan kekufuran dan tidak dikekalkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tempatnya adalah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pendapat berdalil dengan surat An-Nisa ayat 48, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikkannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau berkata, wa a'zamu dzunubi 'indallahi syirik bihi wa huwa subhanahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa syirku minhu jalilun wa daqiqun wa khafi wa jali. Yang artinya dosa paling besar di sisi Allah adalah kesyirikan. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan berbuat syirik ada yang
jelas, ada yang tidak jelas, ada yang tersembunyi, ada yang tidak tersembunyi. Nah, ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa syirik kecil tidak diampuni kecuali dengan taubat, dan pelakunya tidak dihukumi dengan kekufuran dan tidak dikekalkan dalam neraka, akan tetapi tempatnya di dalam surga atau ke dalam surga. Adapun pendapat yang kedua adalah syirik kecil ini masuk ke dalam kategori diampuni dosanya. Ya, dia sesuai dengan kehendak Allah dan diampuni meskipun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya di dalam neraka. Pendapat kedua ini berpendapat bahwa dengan ijma' para ulama bahwa syirik asghar tidak masuk ke dalam ayat ini dan juga tidak masuk ke dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh benar-benar terhapus amalmu dan engkau akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Maka tidak ada yang menghapuskan amalan kecuali syirik akbar. Dan inilah yang dimaksud pada ayat ini dengan ijma'. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikannya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh muridnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik. Wallahu alam, itu khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala akan permasalahan apakah syirik asghar masuk ke dalam masyiah, sekehendak Allah, diampuni atau tidak tanpa bertaubat, ataukah masuk ke dalam dia dosa besar yang tidak diampuni kecuali dengan taubat. Permasalahan selanjutnya, saya tidak tahu di dalam kitab saya ini permasalahan yang kelima ya. Permasalahan yang kelima. Taib. Bagaimana mengumpulkan antara larangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bersumpah dengan nama selain Allah dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aflaha wa abihi in sadaqa, yaitu sungguh ia beruntung demi bapaknya jika ia jujur. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa bersumpah dengan nama selain Allah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena Rasulullah SAW mengatakan man halafa falyahlif billah wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Bismillah. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Nah,
Nah, ini dalil bahwa bersumpah dengan nama selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Nah, di sana ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada seorang A'rabi yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Lalu orang ini mengatakan, Wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu min. Demi Allah, aku tidak menambah atas hal itu. Dan aku tidak menguranginya. Maksudnya, apa yang kau beritahukan tadi, wahai Rasulullah, itu saja yang aku amalkan. Selainnya aku tidak akan tambah. Tetapi aku juga tidak menguranginya. Nah, Rasulullah SAW menjawab, Aflaha wa abihi in sadaqa. Yang artinya, sungguh ia telah beruntung demi bapaknya jika ia jujur bahwa dia akan mengerjakan seluruhnya. Maka terlihat dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersumpah dengan nama bapak orang tersebut. Bagaimana mengumpulkan antara hadis ini dengan larangan dari Nabi Muhammad SAW sendiri tentang bersumpah dengan nama selain Allah? Maka jawabannya adalah ada dua, yaitu yang pertama, bahwa lafaz aflaha wa abihi in sadaqa, orang tersebut beruntung demi bapaknya jika ia jujur, hukmun alaiha hakama alaiha ba'dul huffadhi bin nakarati. Sebagian ahli hadis menghukumi lafaz ini dengan bahwa lafaz ini adalah lafaz yang mungkar. Artinya lafaz yang lemah. Tidak sahih. Lafaznya lemah dan tidak sahih. Hal ini berdasarkan satu, bahwa Malik bin Anas diikuti oleh Ismail bin Ja'far dari Abu Suhail tanpa lafaz demi bapaknya. Dan Malik bin Anas lebih fiqh dari Ismail bin Ja'far. Dan juga Abu Suhail, paman Malik bin Anas, beliau lebih mengenal dengan Malik bin Anas dari selainnya. Maka riwayatnya lebih didahulukan atas selainnya. Oleh sebab itulah Imam Muslim rahimahullah mengakhirkan riwayat Ismail bin Ja'far dan mendahulukan riwayat Malik bin Anas. Karena beliau lebih mendahulukan yang lebih sahih dari yang sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa lafaz demi bapaknya ini adalah lafaz yang mungkar. Demi bapaknya ini adalah lafaz yang mungkar. Kemudian sebab yang kedua, Ismail bin Ja'far telah goncang di dalam riwayat hadis ini. Kadang ia meriwayatkan hadis dengan lafaz demi bapaknya. Kadang tidak meriwayatkan hadis dengan lafaz demi bapaknya. Jadi kadang lupa menyebutkan ini, kadang tidak. Makanya dia lafaznya menjadi mungkar. Makanya Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan qauluhu wa abihi syadz 'indi fi hadzal hadits wa ghairihi kama haqqaqtuhu fil ahadits dha'ifah. Dan sabdanya yang disebutkan yaitu demi bapaknya ini adalah lafaz yang syadz. Lafaz yang syadz itu lafaznya sahih tetapi menyelisih yang lebih sahih. Ya. Ini lafaz yang menyendiri menurutku di dalam hadis ini dan selainnya. Sebagaimana yang sudah saya teliti di dalam
kitab hadis-hadis yang lemah nomor Ithnan wa Tis'un ba'da Tis'umi'ah wa Arba'ati Alaf, yaitu 4.992. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama kalau kita ingin menanggapi dari riwayat hadis. Baik, cara yang kedua adalah kalau riwayatnya sahih. Sungguh ia telah beruntung demi bapaknya jika ia jujur atas perkataannya tersebut. Maka sebagian ulama mungkin mensahihkan lafaznya. Lalu bagaimana menghadapi lafaz ini? Maka sebagian ulama mengatakan ini adalah terjadi ketika sebelum larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi dahulunya bersumpah dengan nama selain Allah ya sah-sah saja. Sebelum larangan itu maka terjadi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ini khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jawaban yang kedua, khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau tidak diperbolehkan. Kemudian jawaban yang ketiga, ini adalah sesuatu yang lewat melalui lisan tanpa ada maksud. Ya, tanpa ada maksud. Yang jelas dengan kemungkinan-kemungkinan ini maka tetap saja larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini kemungkinan ini. Baik. Nah, itu permasalahan yang kelima. Kemudian permasalahan yang keenam. Karena disebutkan di dalam kitab matan Nawaqidul Islam, ya, matan Nawaqidul Islam, bahwa asyirku fi ibadatillah. Nah, kita akan bicarakan kata-kata di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan ke-6, pengertian ibadah. Yang pertama, ibadah sebagian ulama mengambilkan dari kata ta'abbud. Ibadah diambil dari kata ta'abbud yang artinya adalah tadallul, merendahkan diri, wal khudu', ketundukan, al-ikhtiyari, yang merupakan pilihan, wa taqarrubu ila Allah bima syara'ah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian dari ibadah, yaitu diambil dari kata ta'abbud, dan maknanya adalah merendahkan diri, ketundukan yang merupakan pilihan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disyariatkan. Itulah ibadah. Di sana ada pengertian yang lengkap dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali wal af'al min al-aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Yang artinya ibadah adalah sebuah nama
yang mencakup setiap apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan dan perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian ibadah. Nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Nah, contoh-contoh ibadah misalkan ibadah dengan lisan, seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, memberi nasihat, saling saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah ini. Di sana ada ibadah dengan qalbu, seperti bersyukur, bersabar, tawakal, rasa cinta, ya, rasa harap, rasa takut. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbu. Di sana ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan lain-lainnya. Nah, itu jenis-jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa min dzalika du'aul amwat. Termasuk dari ibadah adalah berdoa. Termasuk dari kesyirikan adalah berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, ini permasalahan yang ketujuh. Termasuk dari macam-macam kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuknya kemana ya Ustaz? Kita sudah mempelajari panjang lebar tentang pembagian syirik. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Nah ini berdoa kepada selain Allah ini masuk kemana? Maka jawabannya adalah masuk kepada syirik besar. Sudah kita pelajari pada sebelumnya. Silahkan cek lagi ya. Jadi penulis mengatakan termasuk dari kesyirikan adalah berdoa kepada orang yang sudah mati. Wal istighatsatu bihim. Dan meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah terlewatkan kepada kita termasuk daripada syirik besar adalah berdoa. Syirik di dalam berdoa. Bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah, baik itu dalam perihal berdoa masalah, yaitu permintaan, dia meminta kepada selain Allah, atau doa ibadah, dia beribadah kepada selain Allah, ya, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Karena kenapa? Doa tidak terjadi kecuali disertai dengan rasa cinta, pengagungan, kerendahan diri, dan meyakini bahwa zat yang dimintai di dalam doanya sanggup untuk mengabulkan. Disinilah terletak terjadinya kesyirikan. Karena orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia secara tidak langsung menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah dan juga rububiyah, yaitu kekuasaan, pengaturan, penciptaan. Nah, ini. Dalam surat Al-Ahqaf
ayat 5 sampai 6 menunjukkan akan hal ini. Orang yang berdoa kepada selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan siapakah yang lebih sesat daripada seorang yang berdoa kepada selain Allah? Kata siapakah ini bukan untuk bukan untuk bukan untuk dijawab, tetapi ini adalah maknanya peniadaan. Ini maknanya peniadaan. Kalau kita ganti tidak ada, tepat. Tidak ada yang lebih sesat dari seorang yang berdoa kepada selain Allah. Nah, jadi man adallu ini bukan siapakah ya untuk dijawab, tidak, akan tetapi dia adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala dan maknanya adalah peniadaan. Artinya tidak ada yang lebih sesat dari seorang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan untuknya sampai hari kiamat. Dan mereka, yaitu orang-orang yang didoai selain Allah, lalai terhadap doanya. Dan jika manusia dikumpulkan, maka mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan mereka akan mengingkari ibadah-ibadah yang berdoa kepada mereka tersebut. Nah, ini adalah mengapa berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah termasuk daripada kesyirikan. Karena dia berarti sudah meyakini menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu doa. Dan ini adalah sejelek-jelek orang yang melakukan kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa mengabulkan, selain Allah lalai terhadap doa, selain Allah mereka akan menjadi musuh kelak di hari kiamat dan mengkafiri ibadah-ibadah yang berdoa kepada mereka. Kemudian juga dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14 menunjukkan akan hal ini, bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Beristighatsah kepada selain Allah adalah kesyirikan. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Yang artinya, dan orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki walau qitmir, yaitu setipis kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan mendengar doa kalian. Dan kalaupun mendengar, mereka tidak akan mengabulkan untuk kalian. Dan pada hari kiamat, mereka kafir dengan kesyirikan kalian. Dan tidak ada yang memberitahukan kepada engkau kecuali yang Maha mengetahui. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Taimiyah akan hal ini. Berdoa kepada orang yang sudah mati, beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Fa kullu man ghala fi hayyin aw fi rajulin wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyyah mithlu an yaqul ya sayyidi fulan ighfir li aw irhamni aw insurni aw irzuqni aw aghithni aw ijurni aw tawakkaltu alayk
أو أنت حسبي أو حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. Yang artinya adalah siapa saja yang berlebih-lebihan dalam pengagungan terhadap orang yang masih hidup atau orang yang saleh, kemudian ia meletakkan di dalamnya semacam dari ibadah, seperti ia mengatakan, wahai Sayyid Fulan, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan berilah aku pertolongan, berilah rizki, tolonglah aku dalam keadaan yang sempit, berikanlah pahala terhadapku, atau aku bertawakal kepada engkau, atau engkau adalah sandaranku, atau semisal dengan perkataan dan ucapan ini, yang mana ini adalah kekhususan rububiyah yang tidak cocok kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruhnya hal ini adalah kesyirikan dan kesesatan. Dimintai tobat bagi pelakunya. Jika dia bertobat, maka alhamdulillah, jika tidak maka semestinya dibunuh. Karena dia berdoa kepada selain Allah dan murtad keluar dari agama Islam. Nah, ini para ikhwan. Begitu juga perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Durar As-Saniyah, juz 2 halaman 19. Faman qala ya Rasulullah atau ya Abdullah ibn Abbas atau ya Abdul Qadir atau ya Mahjub za'iman annahu yaqdi hajatahu ila Allah Ta'ala atau annahu yashfi'un indahu aw wasilatuhu ilayhi fa huwa syirku alladhi yuhdaru ad-damu wa yubihul mal illa an yatuba min dzalik. Siapa saja yang mengucapkan wahai Rasulullah, wahai Abdullah bin Abbas, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai yang wali yang tertutup, dia mengira bahwa makhluk-makhluk tersebut mengabulkan hajatnya kepada Allah, atau dia mengira bahwa makhluk-makhluk tersebut akan memberikan syafaatnya di sisi Allah sekarang gitu ya, atau merupakan sarana yang menghantarkan dia kepada Allah, maka ini adalah kesyirikan yang menghalalkan darah dan menghalalkan harta kecuali ketika ia bertobat dari hal itu. Nah, ini jadi tidak diperkenankan seseorang berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada wali-wali Allah. Nah, tidak diperbolehkan. Ya, apalagi sampai mengira bahwa makhluk-makhluk tersebut sanggup untuk mengabulkan hajat, ataupun makhluk-makhluk tersebut adalah bisa memberikan rekomendasi di sisi Allah Subhanahu wa taala saat sekarang ini. Ya. Nabi Muhammad SAW memberikan rekomendasi iya, tapi nanti di akhirat. Kemudian atau menjadi sarana yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan yang diperbolehkan meneteskan darah atasnya dan menghalalkan harta kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang keluar dari agama Islam karena melakukan kesyirikan, maka berarti dia diperbolehkan untuk di dalam syariat Islam, ya, diperbolehkan untuk diteteskan darahnya. Ini dalam syariat Islam, ya. Nah, kemudian para ikhwah yang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis mengatakan wal istighatsatu bihim, dan beristighatsah
dengan mereka, yaitu dengan orang-orang yang sudah meninggal tadi. Istighatsah artinya adalah meminta ghaus. Istighatsah artinya adalah meminta ghaus. Dan ghaus artinya adalah pertolongan di dalam keadaan yang sempit. Dan istighatsah bagian dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dia bagian dari doa. Ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk beristighatsah kepada selain Allah. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Yang artinya ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwa istighatsah adalah termasuk dari ibadah kepada Allah, dan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhul Islam di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'ala al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, halaman 387. Wala yajuzu an yastaghitha bi ahad min al-masyayikh al-ghaibin wala al-mayyitin, مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني أو أنا حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. Artinya, tidak diperbolehkan untuk beristighatsah kepada seorang pun dari para syekh-syekh yang gaib atau syekh-syekh yang meninggal dunia, seperti seseorang mengucapkan, wahai Sayyidi Fulan, berikanlah pertolongan kepadaku dalam keadaan yang sempit, berikanlah kemenangan untukku, dan jagalah aku. Atau ada yang mengatakan, aku bersandar diri kepadamu, dan yang semisalnya. Maka seluruhnya ini adalah kesyirikan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pengharaman terhadap beristighatsah kepada selain Allah adalah sesuatu yang sudah diketahui secara mendasar dari syariat Islam. Nah, ini tentang istighatsah. Kemudian yang ke-9, permasalahan yang ke-9, yaitu penulis mengatakan wadzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jinni wal qabr. Ya, artinya menyembelih untuk selain Allah sebagaimana menyembelih untuk jin dan kuburan. Ini adalah permasalahan yang ke-9, menyembelih untuk selain Allah. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah sebagaimana ia menyembelih untuk berhala, untuk jin, untuk kuburan, untuk Ka'bah, untuk pohon, untuk batu, atau tempat apapun, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan akbar. Dan sembelihannya haram, baik itu yang menyembelih adalah Muslim, atau kaum Nasrani, atau Yahudi. Dan jika si penyembelih ini adalah seorang Muslim sebelum itu, maka jadilah dia penyembelihannya untuk selain Allah keluar dari agama Islam. Karena dia telah memalingkan ibadah yang agung kepada selain Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa dan Rasail beliau, "Adz-dzabhu li ghairillah syirkun akbar." Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan akbar. Bi anna dzabha ibadah. Karena yang namanya menyembelih adalah ibadah. Kama amara Allah bi qawlihi, "Fasalli li rabbika wanhar." Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Maka salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan di sini adalah penyembelihan. Dilihat dari hukum syar'i ada 3 macam. Penyembelihan dilihat dari hukum syar'i ada 3 macam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan yang pertama yang berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkurban, akikah, menyembelih hewan hadyu, atau menunaikan nazar. Maka ini hukumnya sesuai dengan yang dijelaskan dalam hukum fikih. Ada yang berupa anjuran seperti berkorban, ada yang berupa wajib, yaitu seperti menunaikan nazar. Ini sembelihan berupa ibadah kepada Allah. Jenis sembelihan yang kedua adalah sembelihan yang bid'ah, bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan. Dan disertai dengan perkara yang mengada-ngada. Seperti mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan dengan jenis hewan yang tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Ya. Seperti misalkan dia menyembelih ayam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Dan ini adalah sembelihan bid'ah. Yang ketiga, sembelihan syirik akbar, yaitu memalingkan ibadah sembelihan untuk selain Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ia menyembelih untuk jin atau untuk orang yang ada di dalam kubur atau yang semisalnya. Nah, ini termasuk sembelihan yang haram dan jenis perbuatannya adalah syirik akbar. Baik. Ada peringatan di sini tentang sembelihan. Kalau ada sembelihan untuk memuliakan tamu, ada tamu dari jauh, kemudian kita mempunyai kambing, kita sembelih kambing, ya, untuk dimasak sehingga dihidangkan ke tamu tersebut sebagai bentuk penghormatan kita kepada tamu tersebut. Maka ini tidak dianggap dari sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bermaksud saat menyembelih mendekatkan diri kepada tamu, tetapi maksudnya adalah dagingnya, bukan darah yang diteteskannya. Maka meneteskan darah hanya sebatas ikutan dan bukan maksud. Nah, nah, makanya kalau seandainya ada orang menyembelih hewan untuk menyambut seseorang yang dimuliakan dan diagungkan, maka ini bisa berpotensi menjadi salah satu dari 4. Salah satu dari 4. Yang pertama, syirik akbar. Jika ia menyembelih untuk mendekatkan diri kepada orang yang ingin datang tersebut. Ini syirik akbar. Yang kedua, yaitu bid'ah.
jika ia menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat melewati kuburannya misalkan. Saat melewati kuburannya maka dia menyembelih. Menyembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat melewati kuburannya itu yang ringan. Yang tercela. Itu perbuatan bid'ah. Yang ketiga adalah menyembelih yang haram. Jika menyembelih menginginkan daging dan di dalam perbuatannya itu adalah ada semacam israf, yaitu berlebih-lebihan. Baik, yang keempat adalah menyembelih yang dianjurkan, seperti menyembelih menginginkan daging saat menyambut tamu, sebagai bentuk pemuliaan terhadap tamu tersebut, dan tidak dibarengi dengan sikap berlebih-lebihan, ya, tetapi secukupnya. Kemudian yang patut diperhatikan juga termasuk syirik akbar yang wajib kita peringatkan atasnya adalah bernadar untuk selain Allah. Karena ini tersebar di beberapa tempat. Maka bernadar adalah ibadah. Tidak diperbolehkan memalingkannya untuk selain Allah. Barang siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Seperti misalkan ada orang bernadar untuk wali saleh, atau untuk pohon, untuk batu. Maka siapa yang mengerjakan hal tersebut, dia telah keluar dari Islam. Dan dia terperosok ke dalam apa yang orang-orang kafir Quraisy terperosok di dalamnya. Itu surat Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kepada kami, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan yang ke-10. Apakah kekufuran dan kesyirikan itu satu maknanya atau berbeda? Yaitu ada istilah asyirk, ada istilah al-kufr. Apakah kesyirikan dan kekufuran satu maknanya atau ada bedanya? Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama bahwa kedua-duanya berbeda. Ya. Maka setiap kesyirikan adalah kekufuran. Dan tidak setiap kekufuran adalah kesyirikan. Jadi kalau boleh saya gambar tuh seperti ini ya. Jadi kalau seandainya kita gambarkan ada lingkaran. Nah, gitu. Lingkaran, kemudian ada lingkaran kecil di dalamnya. Maka kesyirikan adalah lingkaran kecil itu. Kemudian lingkaran besarnya adalah kekufuran. Bahwa setiap kesyirikan adalah kekufuran. Dan tidak setiap kekufuran adalah kesyirikan. Contoh, misalkan, orang yang mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada orang yang sudah mati, maka ini adalah kesyirikan. Dan begitu pula ini adalah kekufuran. Tetapi orang yang menghina Al-Quran, menghina Allah, ini adalah kekufuran, tetapi tidak melakukan kesyirikan. Dan mereka mengatakan bahwa di dalam bahasa juga ada beda antara syirik dan kekufuran. Maka di dalam syariat juga ada bedanya. Mereka juga mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Tidak sama orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa terjadi ikhtilaf, perbedaan
antara kekufuran dengan kesyirikan. Kemudian juga dalil yang lain adalah bahwa siapa yang mensyirikkan Allah maka sungguh dia telah kafir dengan perintah-perintah yang datang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini setiap orang musyrik pasti kafir. Adapun kekufuran maka ini lebih umum daripada kesyirikan. Seperti seseorang tidak beribadah kecuali kepada hawa nafsunya, selalu mengikuti hawa nafsunya. Atau selainnya dari ibadah-ibadah atau zat-zat yang diibadahi yang batil. Semata tanpa Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang mengakui bahwa tidak ada yang diibadahi seorang pun. Maka mereka ini tidak mensyirikkan Allah. Karena mereka tidak beribadah kecuali hanya satu. Akan tetapi, sembahan mereka adalah batil. Nah, ini pada ikhwah. Jadi, setiap kesyirikan adalah kekufuran. Dan tidak setiap kekufuran adalah kesyirikan. Baik. Kemudian pendapat yang kedua. Antara kekufuran dan kesyirikan adalah dua nama untuk satu kata. Dua nama untuk satu ya zat yang ada dalamnya. Ini berarti menunjukkan bahwa antara kekufuran dan kesyirikan hampir sama. Tidak ada bedanya menurut pendapat yang kedua. Baik. Dalilnya yaitu qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kemudian beliau Allah berfirman wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan ia berkata, alangkah indahnya jika aku tidak mensyirikkan dengan Rabbku seorang pun. Nah, ini sisi pendalilan bahwa perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat tadi bahwa itu adalah kekufuran. Meskipun terkadang disebutkan sebagai kesyirikan. Ini para ikhwah. Ini pendapat yang kedua bahwa antara kekufuran kesyirikan dua nama yang sama. Dalil yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni yang mensyirikannya dan Allah akan mengampuni apa saja selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Pendapat yang kedua berkata bahwa sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa siapa yang membedakan antara kesyirikan dan kekufuran maka kelazimannya berarti dia mengatakan bahwa kekufuran akan diampuni. Kekufuran akan diampuni. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, yang jelas pendapat yang pertama itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah lebih condong kepada pendapat yang pertama. Yaitu tidak ada ada perbedaan antara kekufuran dan kesyirikan. Setiap orang yang melakukan kesyirikan adalah kekufuran dan tidak sebaliknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi selesai pembahasan pembatal keislaman pertama, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Wallahu alam, saya kembalikan acara kepada moderator. Nah.
Siap. Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tentunya pelaksanaan bagi siapa yang murtad kemudian dipenggal lehernya ini bukan sembarang orang yang melaksanakannya, akan tetapi pihak yang berwenang. Karena kalau sembarang orang akan menjadi sebuah kekacauan nanti. Karena ketika eh, pengadilan yang mengerjakan, maka itu sudah ditetapkan dengan bukti yang jelas bahwa dia memang murtad, kemudian dia dalam keadaan sudah mengetahui apa yang dia lakukan dan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah, ini baru masuk ke dalam permasalahan tadi. Jadi tidak serta-merta yang murtad langsung diteteskan darahnya, ya, kemudian dibunuh dengan seenaknya, ini tidak benar. Wallahu a'lam. Nah, nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Derajat yang paling ringan dari perbuatan tersebut adalah perbuatan mengada-ngada di dalam agama. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwukuf di Arafah, beliau tidak pernah menulis-nulis di batu-batu yang ada di tempat wukuf beliau. Nah, dan perbuatan tersebut bisa menjadi kesyirikan apabila meyakini bahwa batu yang ditulisi mampu mengabulkan hajat mereka. Nah, wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini lari kepada permasalahan apa hukum orang yang tidak sholat. Apakah hukumnya kafir, keluar dari agama Islam, ataukah tidak? Apa hukum orang yang keluar dari orang yang tidak sholat? Maka jawabannya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah yang tidak sholat, maka dia yang tidak sholat padahal dia muslim, balik, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka dia dihukumi dengan kekufuran. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka adalah perihal salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir.
Kemudian juga Abdullah bin Syaqiq rahimahullah. Beliau mengatakan kana sahabah la yarawna min al-a'mali syai'an min al-a'mali tarkuhu kufur ghaira as-salat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak melihat ada amalan yang meninggalkannya adalah menyebabkan sebuah kekufuran selain sholat. Pada saat itu yang tidak sholat kafir, keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam. Nah, silakan. 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 Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sikap seorang suami dan istri yang merupakan tetangga dari suami istri yang sering curhat kepada mereka, maka apabila dicurhati oleh sang istri yang tetangganya, maka hendaklah dia menasihati agar bersabar, agar lebih taat kepada suami, agar lebih mencari ridha suami. Apabila yang curhat tersebut adalah sang suami kepada mereka, maka dinasihati agar lebih lembut kepada istri, agar lebih memuliakan istri, dan seterusnya. Allahu a'lam. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan talak saat marah. Maka apabila talak yang disebutkan itu terjadi dalam keadaan sangat marah dan hilang perasaan, dan engkau tidak menyadari dirimu dan tidak menahan amarahmu disebabkan karena perkataan istri yang buruk atau perbuatan istri yang buruk misalkan, atau yang semisalnya, dan engkau telah talak istri dalam keadaan saking marahnya dan hilang perasaan. Kemudian sang istri mengakui akan hal itu, dan sang istri memiliki saksi akan hal itu dengan saksi yang adil, maka talak seperti ini tidak jatuh. Karena dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa amarah yang sangat besar jika dibarengi dengan tidak merasa apa yang dia lakukan, karena mungkin saking marahnya, maka talaknya tidak jatuh. Dan hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la talaqa wa la itaqa fi ighlaq, yang artinya tidak ada talak dan
tidak ada pelepasan di dalam ighlaq. Ighlaq di sini maksudnya adalah dipaksa atau saat marah. Yang dimaksud ighlaq di sini adalah kemarahan yang sangat tinggi. Orang yang sangat marah, maka dia sudah menutup dirinya dengan amarahnya tersebut. Maka dia seperti orang yang sedang pikun, orang yang sedang gila, orang yang sedang mabok, disebabkan karena saking amarahnya. Maka tidak terjadi talak atasnya. Ya, tidak terjadi talak atasnya. Wallahu alam. Nah, adapun talak dengan lafaz yang tidak jelas, maka ini ditanya kepada suami apakah dia ingin mentalak atau tidak. Wallahu a'lam. Nah. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang paling utama kita kenal dan kita pelajari dulu adalah istighatsah kepada Allah. Nah, ini sudah. Itu yang harus kita pahami dulu. Beristighatsah kepada Allah. Dan apabila ada orang beristighatsah kepada selain Allah, maka itulah istighatsah kepada selain Allah. Tidak perlu contoh-contohnya. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Permasalahan perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Iya, lebih baik. Tapi kan boleh juga ke masjid. Selama ada di kota Madinah, pergilah ke Masjid Nabawi, pergilah ke Raudhah, pergilah ke Masjid Quba. Allahu a'lam. Itu bahasa fatwa ya, itu bahasa fatwa. Bahasa fatwa itu begitu. Karena ini perempuan agak susah untuk menerima yang bukan fatwa. Maka biasanya orang yang ngasih fatwa seperti itu. Maka selama di kota Madinah, pergilah ke Masjid Nabawi, pergilah ke Raudhah, pergilah ke Quba. Karena di dalamnya terdapat faedah. Naam. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun nasihat yang sangat penting
untuk kita amalkan di zaman sekarang ini adalah sifat menyayangi kepada sesama muslim. Dan sifat menyayangi kepada sesama muslim ini sangat penting, terutama kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Sayangilah mereka yang terjerumus dengan kemaksiatan. Karena dengan rasa sayang tersebut, kita bisa menarik mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, ketika beliau menafsirkan surat Ghafir ayat 3. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidil iqab. Allah yang maha mengampuni dosa, maha menerima taubat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim bahwa Yazid bin Al-Asam bercerita, kana rajulun min ahli Syam dzu ba's. Ada orang dari negeri Syam. Dia ini memiliki keberanian. Wa kana yafidu ila Umar bin Al-Khattab, dan sering menemui Umar bin Khattab. Lalu suatu waktu Umar bin Khattab kehilangan beliau. Dan beliau bertanya, ma fa'ala fulanun ibnu fulan. Apa yang sedang dikerjakan oleh si fulan? Mana dia? Kok enggak kelihatan? Maka sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, ya Amirul Mu'minin, yutabi'u fi hadha syarab. Wahai Amirul Mu'minin, orang ini sedang minum-minum. Lalu Umar bin Khattab memanggil sekretarisnya. Kemudian berkata, uktub, tulislah, min Umar bin Khattab. Tulislah surat yang berbunyi dari Umar bin Khattab, ila fulan ibni fulan, kepada fulan bin fulan. Salamun alaik. Semoga keselamatan atas engkau. Amma ba'du. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha huwa. Aku memuji Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidil iqab. Dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah yang maha mengampuni dosa, menerima taubat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, hanya kepadanya lah kembali seluruh makhluk. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada para hadirin, ud'ullaha li akhikum an yuqbila biqalbih. Wahai kalian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara kalian yang sedang bergelimang maksiat tersebut, minum minuman khamr, agar Allah memalingkan hatinya, wa an yatuballahu alaihi, dan agar Allah membuat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika surat itu datang kepada orang tersebut, ja'ala yaqra'uhu wa yuraddidu. Orang tersebut mulai membaca
dan dia mengulang-ulang. Apa yang dia ulang-ulang? Ghafiriz dzamb, qabilit taub, syadidil iqab, qad hadzarani uqubatahu wa wa'adani an yaghfira li. Orang tersebut mengulang-ulang, Allah yang maha mengampuni dosa, Allah yang maha menerima taubat, Allah yang sangat keras hukumannya. Sungguh Allah telah memperingatkanku tentang hukumannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikanku untuk memberikan maghfirah kepadaku. Ya, orang ini terus mengulang-ulang perkataan tersebut. Kemudian sampai dia menangis. Sampai akhirnya dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar tersebut sampai kepada Umar bin Khattab. Kemudian beliau berkata, "Hakadza fasna'u." Demikianlah kalian hendaknya berbuat. Idza ra'aitum akhakum zalla fasaddiduhu wa waffiquhu wad'u Allah lahu an yatuba alaihi wa la takunu a'wanan lisyaitani alaihi. Jika kalian melihat saudara kalian terperosok ke dalam sebuah maksiat, maka ajaklah dia kepada kebenaran. Tunjuki dia jalan kebenaran. Berdoalah kepada Allah untuknya agar Allah memberi petunjuk sehingga dia bertobat. Dan janganlah kalian menjadi teman-teman yang menolong syaitan untuk menjerumuskan orang tersebut. Nah, ini yang saya katakan para ikhwah, bahwa seorang muslim semestinya cinta kepada muslim lainnya. Tidak membiarkan muslim lainnya terperosok ke dalam dosa dan maksiat. Dan saat kita menasihati muslim lainnya yang terperosok dalam dosa dan maksiat, maka jangan lupa berdoa untuk seorang muslim yang terperosok dalam maksiat tersebut, agar hatinya condong kepada Allah, agar Allah memudahkan taubatnya. Ini yang disebut dengan saudara sesama muslim saling mencintai dan kasih sayanglah terhadap orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang bermaksiat tersebut sungguh dia terperosok ke dalam maksiat dan kasihan. Maka nasihatilah dengan baik, nasihatilah dengan santun, dan jangan lupa doakanlah mereka. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam.